Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulatima, NIM 1821042030. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, swakelola, yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Yang kedua, penyedia barang atau jasa, yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Selanjutnya kita masuk pada tujuan swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui swakelola ini bermanfaat untuk kemandirian suatu daerah yang lingkup komunalnya kecil seperti pedesaan, karena pada prinsipnya swakelola akan memaksimalkan potensi sumber daya setempat dengan semangat gotong royong. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang atau jasa secara swakelola, yaitu memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau, dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Kemudian meningkatkan kemampuan teknik sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, meningkatkan partisipasi ormas atau kelompok masyarakat, meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola, dan atau memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada tipe dan alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Penyelenggaraan swakelola ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran pekerjaan yang ditetapkan oleh PA atau KPA, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Nah, untuk rencana kegiatan, jadwal pelaksana, dan RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli atau peralatan atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah. Namun, tenaga ahli yang dimaksud di sini hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe 1, dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Hasil persiapan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam KAK kegiatan atau sub kegiatan atau output. Nah, yang pertama ada penyelenggara tipe 1. Penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli atau teknis atau narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Persiapan swakelola dilakukan oleh tim persiapan yang terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana. Pejabat pembuat komitmen atau PPK mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe 1 setelah penetapan DIPA atau DPA. Nah, tim persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi pertama, melakukan review atas spesifikasi teknis atau KAK, yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis atau KAK hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA. Yang kedua, menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menyusun daftar atau struktur rencana kegiatan atau work breakdown struktur yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, merinci jadwal pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan atau output dengan ketentuan. Selanjutnya, menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya. Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan atau material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia.
dan menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang dilakukan dengan kontrak terpisah, yaitu meliputi HTS, rencana kontrak, dan spesifikasi teknis atau KAK. Yang kedua, pelaksana. Nah, tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksana kegiatan atau subkegiatan atau output sesuai dengan hasil persiapan. Tim pelaksana ini terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan atau pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh emerator, maka tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Nah, selanjutnya ada pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Pengawasan tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Nah, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Tim pengawas ini terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelenggaraan tipe 2. Untuk persiapannya, PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 2 setelah penetapan DIPA atau DPA. PA atau KPA menetapkan sasaran output atau keluaran swakelola tipe 2 sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran. Selanjutnya, PA atau KPA menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atas usulan dari PPK. PA atau KPA penanggung jawab anggaran melakukan kesepakatan kerjasama dengan pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola untuk melaksanakan swakelola tipe 2 dan sebagai dasar kontrak swakelola antara PPK dan tim pelaksana. Tim persiapan terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai tim pengawas. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan. Tim pelaksanaan melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan atau output berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Selanjutnya pada pengawas. Tim pengawas swakelola tipe 2 melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, pengawasan tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan. Tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Nah, untuk pada penyelenggaraan tipe 3 dan tipe 4 sama saja halnya dengan pada penyelenggaraan tipe 1 dan 2, yaitu terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan pengawas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.